Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai LVQ, yaitu Learning Vector Quantization. Itu memahami konsepnya, lalu matematikanya seperti apa, dan implementasi Python di Google Colab. Untuk pengenalan, yaitu kita bisa mendalami definisi dan karakteristik unik dari algoritma klasifikasinya. Karakteristik utama LVQ yaitu supervised learning. LVQ dilatih menggunakan dataset yang telah memiliki label target secara eksplisit, menjadikan ideal untuk tugas klasifikasi data secara prediktif. Prototype base ini merupakan model yang mewakili setiap kelas menggunakan vektor konferensi atau prototype, atau yang di mana LVQ sebut yaitu bobot. Keputusan dibuat berdasarkan jarak antara input dan prototipe tersebut. Competitive learning yaitu neuron saling bersaing secara komputasi. Hanya satu neuron pemenang, yaitu dengan jarak terdekat yang berhak memperbarui bobot terhadap data input tersebut. Dengan analogi, mungkin kita menggunakan analogi Bayes internasional, itu kita bisa coba memahami dengan analogi Bayes internasional, yang mana di suatu pesta dihadiri oleh beberapa negara, lalu LVQ berperan sebagai duta besar di sebuah pesta yang bertujuan untuk menebak dari negara manakah dia atau dari negara manakah tamu tersebut. Jadi setiap tamu yang datang, LVQ akan menebak dia dari negara mana. Semakin benar tebakannya, maka nilai bobot akan semakin besar. Yaitu seperti halnya di sini terdapat red team dan blue team, yang mana nanti duta besar yang di sini digambarkan dengan baju warna-warni akan menebak apakah dia blue team atau red team. Ketika tebakan benar blue team, maka bobot dari duta besar tersebut akan bertambah atau bergerak mendekat. Sedangkan jika tebakan salah, maka duta besar akan bergerak menjauh dari data tersebut atau bobotnya berkurang. Jadi seperti ini. Tugas dari duta besar tersebut atau prototipe yang mana di LVQ ini menyebutnya prototipe, dia akan menunjuk satu duta besar mewakili setiap negara. Tugasnya adalah menebak asal negara tamu tersebut. Di sini sudah disebutkan tadi, jika tamu masuk, maka dia akan menebak, atau duta besar yang letaknya paling dekat dengan tamu akan datang dan berhak menebak asal tamu tersebut. Lalu jika tebakan benar, maka data tersebut atau duta besar akan mendekati tamu tersebut lebih dekat, atau datanya atau bobotnya atau komunitasnya bertambah. Sedangkan jika tebakan salah, maka dia akan menjauh. Seperti itu. Untuk ini pemetaan konsep dari istilah AI, tamu pesta disebut data input baru atau dataset. Duta besar merupakan vektor referensi atau bobot. Lalu mencari duta terdekat adalah Euclidean distance, dan duta besar maju atau mundur itu adalah pembaruan bobot atau pembaruan dari nilai prototipenya. Duta hafal lokasi pusat kerumunan, dan ini disebut konvergensi model pelatihan selesai. Nah, di sini juga ada prinsip winner take all. Winner take all ini adalah jaringan mencari vektor referensi atau bobot posisinya paling dekat. Jarak biasanya diukur menggunakan rumus Euclidean distance. Vektor bobot dengan jarak terpendek dinobatkan sebagai pemenang atau winner. Jadi bobot
bobot dengan jarak terpendek. Jadi semakin dekat maka dia akan menjadi pemenangnya, atau dalam istilah kata lain maka tebakannya benar, atau bisa dikatakan prediksinya tepat. Untuk LVQ dengan metode klasifikasi lainnya, ini adalah perbedaan atau perbandingan LVQ dengan Keymeans dan Keeners serta SOM. Di sini ada tipe pembelajarannya seperti ini: supervised, unsupervised, dan lain sebagainya. Lalu metode representasinya vektor bobot, sedangkan Keymeans menggunakan centroid cluster, Keeners menggunakan seluruh dataset, SOM menggunakan peta topologi. Penggunaan memori LVQ sangat efisien dibandingkan yang lain. Mungkin ada Keymeans juga sangat efisien. Keeners yang paling boros terhadap penggunaan memori. Kecepatan prediksi sangat cepat. Jadi dibandingkan dengan metode yang tiga ini, LVQ bisa dinyatakan yang terbaik. Untuk matematika LVQ bisa dirumuskan seperti ini: jika label cocok atau benar, maka neuron pemenang memiliki kelas yang sama dengan target input, atau bobot ditarik mendekat ke input. Sedangkan jika salah maka didorong keluar. Nah, seperti inilah matematisnya. Lalu di sini ada siklus epoch pelatihan, hitung jarak, lalu cari pemenang, update, dan decay. Lalu bisa kita cek di sini untuk programnya, kita menggunakan NumPy, lalu ada epoch, ada alpha, dan sebagainya. Kita bisa langsung ke program, dimana di sini program awal seperti biasa kita menggunakan dataset yang sudah disiapkan. Yang mana dataset yang saya siapkan itu adalah, bisa dicek di sini dataset. Oke, datasetnya masih menggunakan dataset dari mesin, yang mana di sini ada fail, lalu keterangannya ada fail. Lalu di sini ada footfall sensor, temperatur mode, lalu ada AQ sensor, USS, CS, VOC, RP, dan IP. Ini adalah sensor-sensor yang digunakan untuk menentukan, ada temperatur sensor juga. Ini adalah sensor-sensor yang menentukan apakah mesin itu fail atau tidak. Maka di sini ada kondisi fail seperti apa dan kondisi tidak fail seperti apa. Ada beberapa kondisi yang fail, maka kita akan coba learning dan melihat coefficient metrik dari metode ini. Kita bisa lihat di sini programnya. Nah, sudah kita upload. Di sini untuk data yang tadi menunjukkan melatih model dengan data latih yaitu 755, lalu diuji dengan data uji 189, lalu nilai akurasinya di 86,77%. Berikut adalah coefficient metriknya. Coefficient metriknya bisa terlihat yaitu yang predicted benar tapi tidak predicted benar dan in the real-nya benar yaitu 84. Data prediksinya salah ternyata benar ada 18, prediksinya benar tapi salah di kenyataannya ada 7, prediksi gagal dan ternyata memang gagal adalah 80. Jadi dari total kita ada 189 data, maka bisa didapatkan sekitar 164. 80 ditambah 84, 164 data berhasil dikenali melalui metode LVQ. Sedangkan masih terjadi kegagalan atau bias mungkin di 25 data. Jadi bisa dilihat seperti ini. Oke. Untuk programnya bisa kita di sini ada programnya LVQ predict seperti ini. Lalu parameter LVQ-nya ada epoch, ada alpha, lalu ada 6 kelas. Nah, di sini kita pakai untuk train
train bobot dari LVQ menggunakan LVQ fit dengan parameter xtrain, ytrain dari dataset epoch, alpha, dan 6 class-nya. Ini adalah parameter dari LVQ. Ini bisa kita rubah-rubah epochnya. Oke, mungkin ini akan saya lampirkan di deskripsi untuk programnya, dan juga bisa juga untuk teman-teman pelajari seperti apa proses dari program di Google Colabs ini. Sekian dari presentasi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.